Selamat pagi Pak Isam. Selamat pagi Bu Uki. Mohon maaf, saya minta waktunya sebentar, boleh Bapak? Ya, silakan. Ini saya bermaksud untuk melakukan wawancara tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Ya. Jadi selama ini Bapak, kalau boleh tahu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara saya mengidentifikasi kasus tersebut di mana dilema etika merupakan dua keputusan yang sama-sama benar, sedangkan bujukan moral adalah dua keputusan di mana salah satunya adalah keputusan yang salah. Jadi dilema etika adalah keputusan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral adalah keputusan yang benar lawan salah. Iya Bapak. Kemudian untuk selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara kami mengambil keputusan adalah yang pertama intelijensi, yaitu pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua desain, yaitu tahap perancangan solusi dalam bentuk alternatif pemecahan masalah. Dan yang ketiga tahap memilih dari solusi dari alternatif yang disediakan dengan mempertimbangkan bahwa keputusan banyak sisi positifnya bagi berbagai pihak yang terlibat dan terutama keputusan harus berpihak pada murid. Baik Bapak, pada intinya jadi keputusan itu harus berpihak pada murid ya Pak ya? Iya benar. Baik, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang kami lakukan adalah menjalin komunikasi yang baik, penerapan segitiga restitusi. Karena memang penerapan segitiga restitusi ini sangat penting ya Bapak, karena tidak melakukan judgement atau penilaian salah satu pihak saja ya Pak ya, tapi mencari solusi bagaimana dari kedua belah pihak untuk menyepakati kepentingan sesuai dengan kesepakatan bersama ya Pak ya. Ya betul. Baik Bapak, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan menerapkan paradigma dan prinsip pengambilan keputusan sesuai dengan kasus yang terjadi, menguji dan menganalisis keputusan agar berpihak kepada murid. Baik Pak, jadi pada intinya memang berpihak kepada murid itu sangat penting ya Pak dalam pengambilan keputusan ya Pak. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Tantangannya adalah pilihan sama-sama benar, yaitu antara menegakkan peraturan dan rasa belas kasihan. Ya, jadi memang dilema etika ini terjadi sehari-hari ya Pak ya sebetulnya ya. Jadi di mana kita sama-sama benar, di sisi lain peraturan harus ditegakkan, di sisi lain juga ada rasa belas kasihan sebagai sisi kita sebagai manusia Bapak ya. Iya. Baik, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya sebagai bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tergantung kasus yang terjadi. Jika sifatnya penting atau urgent harus segera diselesaikan, maka harus dapat mengambil keputusan secara cepat. Baik, berarti untuk kasus-kasus tertentu tidak harus diselesaikan dengan cepat ya Pak? Ya, tergantung bagaimana kasus itu perlu penyikapan begitu ya Pak? Ya, benar. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan berarti mungkin dengan rapat begitu ya Pak? Ya, dengan koordinasi. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian apakah
ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, di sekolah kita ada tim manajemen sekolah yang bisa diajak berembuk untuk berkomunikasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi. Ya, jadi istilahnya tetap rembukan dengan tim tertentu tentu ya, saja. Pak ya, dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Kemudian Bapak, dari semua hal yang telah tadi Bapak sampaikan, tentunya ada pembelajaran yang dipetik dari pengalaman yang selama ini Bapak lakukan ketika mengambil keputusan. Ya, keputusan harus berpihak pada murid, tidak boleh egois, dan keputusan yang diambil lebih bermanfaat untuk orang banyak daripada pribadi. Ya, baik Pak, sangat bermanfaat sekali karena memang di sini saya juga masih belajar tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Ilmu-ilmu dari Bapak ini yang nantinya akan saya teladani juga dalam mengambil keputusan bahwa keputusan itu harus selalu berpihak pada murid, tentunya seperti itu. Dan guru juga harus melayani murid dengan baik. Ini saya juga ada kasus dilema etika Pak di kelas saya. Jadi di kelas saya ini ada situasi di mana dilema etika itu terjadi dan saya alami karena saya ini memiliki murid yang bernama Dani Pak. Jadi Dani ini adalah murid yang rajin, dia rajin sekali masuk ke sekolah. Tetapi memang dia ini adalah anak yang berkebutuhan khusus. Anak ini secara fisik dia sulit berbicara, bukan dia malu berbicara, tidak, tapi secara fisik dia sulit berbicara karena memang terkadang nafasnya itu seperti tersengal-sengal seperti itu, memang keterbatasan fisiknya, dan dia juga sangat lambat dalam belajar. Jadi sehingga anak ini, Dani ini ya memiliki kemampuan yang jauh di bawah rata-rata teman-teman yang lain. Dan pastinya juga akan berpengaruh terhadap pencapaian belajar anaknya ini. Tentunya nilainya juga selalu di bawah KKM karena memang saya remedi pun juga hasilnya tetap sama karena anak ini keluhannya adalah dia menghafalkan huruf saja dia susah Bapak. Jadi untuk membaca itu pun sangat sulit sekali karena dia memiliki keterbatasan untuk itu. Dan itu juga sudah dibuktikan dengan tes IQ, memang ya anak ini berkebutuhan khusus seperti itu. Nah karena keterbatasan ini sedangkan kita masih menggunakan KKM ya Bapak ya, untuk tahun depan insya Allah kita sudah memakai kurikulum Merdeka, mungkin kan kondisinya sudah lain. Nah kadang di sisi lain ini anak ini mendapatkan nilai yang kurang Bapak, tapi di sisi lain saya juga ada rasa belas kasihan karena anak ini rajin, santun, dan itu merupakan dilema etika untuk saya sebenarnya Pak. Mungkin ini saya juga bisa sharing dari pengalaman kepemimpinan Bapak, paradigma mana yang seperti kasus yang terjadi pada saya ini termasuk paradigma dalam situasi apa Bapak? Ya, kita dihadapkan pada situasi atau dilema yang sulit karena keadilan lawan belas kasihan. Nah ya Pak, betul sekali karena memang di sisi lain keadilan nilai itu tadi ya Pak ya. Karena bagaimanapun kalau ada KKM itu kan memang menuntut anak untuk tuntas. Nah sedangkan anak ini kalau dipaksa pun juga tidak bisa. Nah akhirnya rasa kasihan juga akhirnya kadang saya memang memberikan nilai yang lebih longgar dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Seperti itu, memang itu dilema untuk saya. Kemudian untuk prinsip Pak, kira-kira yang mendasari pengambilan keputusan seperti kasus ini adalah prinsip apa Bapak? Dari kasus ini kita mengedepankan prinsip berpikir berbasis pada rasa peduli. Ya Pak, jadi tetap ya memang kita sebagai guru itu harus peduli dengan anak ya Bapak ya, meskipun berkebutuhan khusus karena memang ini dilemanya di sekolah ini belum ada guru inklusi Bapak. Jadi kan rasa peduli dari guru kan memang harus lebih ya, meskipun secara saya backgroundnya juga tidak ada pengalaman untuk inklusi. Kemudian Pak, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus saya ini apa Pak? Ya, keadilan bertentangan dengan rasa kasihan dan peduli.
Iya betul sekali, memang itu yang saya rasakan Pak, dilemanya. Jadi bertentangan antara keadilan dan rasa kasihan dan peduli itu tadi. Kemudian dalam kasus ini siapa saja Pak yang terlibat? Nah, mungkin nanti bisa saya ajak untuk berdiskusi Bapak. Ya, tentu saja yang terlibat adalah murid yang mempunyai masalah atau dilema, kemudian guru sendiri dan orang tuanya. Oke, iya Pak. Ya. Nanti akan kami komunikasikan juga Pak. Terus apakah ada unsur pelanggaran hukum Pak? Saya kalau misalkan dalam kasus seperti ini Pak. Saya kira tidak ada unsur pelanggaran hukum. Jadi tidak ada pelanggaran hukum. Iya Pak. Kemudian untuk pelanggaran peraturan kode etik yang saya lakukan ketika saya memberikan kemudahan untuk Dani itu, apakah ada pelanggaran kode etik profesi Pak? Sama, saya kira tidak ada tindakan yang diambil oleh guru itu, tidak ada pelanggaran kode etik, dan itu sudah sewajarnya guru mengambil keputusan terkait dengan tugasnya, yaitu mendidik anak di sekolah. Iya Pak, terima kasih. Kemudian berdasarkan perasaan dan intuisi Bapak, apakah ada yang salah dalam situasi ini Pak? Dalam menghadapi masalah murid ini, guru dan sekolah harus tetap menegakkan aturan. Pihak sekolah harus tetap menjalin komunikasi dengan orang tua untuk menemukan solusi dan terus memotivasi murid agar menjadi lebih baik lagi. Iya. Kemudian ini Pak yang ingin saya tanyakan juga, apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif? Tentunya mungkin tidak pernah terpikir oleh saya. Saya meminta masukan untuk Bapak atas masalah ini. Kira-kira penyelesaian atau ide kreatif apa Pak untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jika di sekolah tidak ada guru inklusi, maka bisa bekerja sama mengatur jadwal dengan mendatangkan guru inklusi dari sekolah lain, mengajukan ke dinas pendidikan untuk mengajukan permohonan pengadaan guru inklusi. Ya Pak, jadi istilahnya nanti guru inklusi juga sangat dibutuhkan ya Pak ya untuk penanganan kasus ini ya Pak ya. Mungkin nanti Bapak juga bisa berkomunikasi dengan dinas pendidikan supaya nanti juga sekolah kita, karena ada anak inklusi, nanti bisa diberikan tambahan guru seperti itu Pak. Kemudian Pak, ini yang terakhir, dengan kondisi yang seperti ini, kalau menurut Bapak, keputusan apa yang Bapak ambil setelah ini tadi kita diskusi tentang masalah Dani tersebut Pak? Kita tetap mendampingi anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta tidak memberikan tekanan kepada anak tersebut, dan bekerja sama dengan guru inklusi yang ada di sekolah lain. Baik Pak, terima kasih masukannya. Kemudian apakah nanti ketika saya ada teman atau mencari relasi untuk sekolah atau guru inklusi dari pihak sekolah, berarti mengizinkan Bapak ya untuk membantu? Sangat mengizinkan, dan ini sangat baik untuk membantu kesulitan guru di sekolah kita. Ya, terima kasih Bapak atas masukan-masukannya. Kita berbagi juga tentang pengambilan keputusan yang tentunya nanti akan sangat bermanfaat sekali untuk saya dan menjadi teladan tentunya Bapak secara kepemimpinan nanti untuk pembelajaran saya dalam mengambil keputusan. Sekali lagi terima kasih Bapak Isham, sehat selalu. Sama-sama Ibu Uki. Selamat pagi Pak. Terima kasih, semoga semakin maju dan tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Ya, terima kasih Bapak Isham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya selalu sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, mohon maaf, hari ini saya meminta waktunya sebentar untuk wawancara siap. Tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan oleh Bapak selama kepemimpinan Bapak. Tidak mengganggu waktunya Pak ya? Tidak, nyantai aja. Malah seneng saya. Ya, jadi Pak Budi begini,
selama kepemimpinan Bapak, jadi bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang kategori dilema etika itu, kalau saya di sekolah ini ada kasus yang di situ pengambilan keputusannya itu benar lawan benar. Artinya bahwa ini juga benar, ini juga benar. Sehingga saya harus ada dilema dalam diri. Ya, Tetapi kalau yang satunya lagi tadi yang terkait dengan rujukan moral itu kan kasus-kasus yang terkait dengan prosedur aturan. Ini sudah benar, ini salah. Ya. Ini kita lebih mudah untuk mengidentifikasi. Ya. Saya pikir di situ. Ya. Kemudian untuk selama ini Pak Budi bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutamanya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau tadi yang sudah Pak Budi sebutkan sebagai dilema etika? Saya selalu mengedepankan mencari akar permasalahan. Ya. Jadi sebetulnya kasus ini muncul itu didasari masalah apa? Ya. Seringkali akhirnya saya tautkan dengan kondisi di rumah, kondisi di masyarakat dari yang bersangkutan itu sebagai dasar saya untuk nanti mencari solusi yang terbaik. Jadi ke situ menggali akar masalah, lalu berikutnya saya berupaya untuk mencari alternatifnya. Ya. Nah, sebaiknya gimana? Dalam proses mencari alternatif kan saya tidak juga sendiri. Saya selalu juga berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah ini. Itu saya coba pertimbangkan, saya ajak diskusi teman-teman, kalau kita selesaikan dengan cara ini dampaknya apa? Cara ini dampaknya apa? Akhirnya ada proses, kalau begitu kita putuskan dengan alternatif ini. Nah, alternatif terakhir itu diharapkan yang memang benar-benar bisa membantu penyelesaian masalahnya. Berarti di situ ada pengujian keputusan juga, ada analisis keputusan juga, bagaimana dampaknya juga seperti itu. Ya, baik Pak. Dan itu berdasarkan pengalaman. Ya, betul. Mungkin banyak dulu kalau dipakai ini dampaknya ini, dipakai ini dampaknya ini. Begitu ya. Ya Pak Budi. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang Pak Budi lakukan selama ini ketika terjadi dilema etika bagaimana Pak? Ya, kekuatan yang selalu saya bangun adalah langkah pertama membangun komunikasi. Ya. Itu prinsip yang selalu saya pakai lah, bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, hanya perlu komunikasi. Terus saya juga mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam mengambil alternatif pemecahan. Saya melibatkan yang bersangkutan untuk diajak diskusi. Nah, akhirnya keputusan itu tidak saklek dari saya, tapi juga menjadi ada masukan dari yang bersangkutan, jadi lebih mengena. Ada dari inisiatif yang bersangkutan juga Pak ya. Jadi biar yang bersangkutan juga berpikir bahwa saya bermasalah, saya juga harus menyelesaikan masalah saya sendiri. Ya Pak Budi. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Pak? Dalam pengambilan keputusan itu saya selalu mencari alternatif. Nah, itu saya uji, saya cari pengujian sederhana gitu. Kalau alternatif ini nanti apa dampaknya? Alternatif ini apa dampaknya? Ya, saya akhirnya dari proses menimbang itu, menganalisis itu, akhirnya saya memutuskan yang dampaknya yang terkecil. Dampak yang terkecil. Itu yang saya pilih, dan keputusan yang saya ambil harus berpihak untuk kepentingan yang bersangkutan. Kalau guru untuk kepentingan guru itu, untuk murid harus berpihak pada kepentingan murid. Jadi pada intinya keputusan itu harus berpihak kepada yang memang benar-benar sesuai begitu ya Pak ya? Benar. Jadi kalau di sekolah layanan kita muaranya kan ke murid, user kita murid, semuanya harus berpihak ke sana, jangan untuk kepentingan pribadi. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Pasti kan ada tantangan ya Pak ya dalam pengambilan keputusan, terutama kasus dilema etika yang memang benar lawan benar seperti itu, pasti ada tantangannya.
Mungkin pengalaman yang selama ini Pak Budi alami tentang tantangan itu apa Pak? Kalau kita ada kasus terkait dengan dilema etika itu ya, tantangan utamanya itu bagaimana kita menyandingkan antara aturan, Ya. ya, prosedur atau aturan itu dengan etika atau keputusan yang akan kita ambil. Kadang-kadang dua hal ini tidak bisa kompromis. Iya, betul. Aturannya begini, tapi secara hati nurani saya nggak tega, saya nggak mungkin melakukan itu karena latar belakang orang ini akar masalahnya memang berat misalnya. Kalau saya terapkan peraturan, ini akan memberatkan yang bersangkutan. Kalau nggak saya terapkan, orang berkata, oh, kepala sekolahnya kok melanggar aturannya. Nah, ini dilema yang selalu muncul. Tapi lagi-lagi saya selalu komunikasikan itu kepada teman-teman. Ini keputusan terjelek yang harus diambil, tapi akan berdampak positif. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Jadi tidak semata-mata sementara mengabaikan aturan, tapi ada proses. Selanjutnya aturan tetap ditegakkan. Nah, gitu. Jadi diimbangkan. Jadi intinya tetap komunikasi ya Pak? Ya. Yang paling penting. Ya, tidak terjadi salah pahaman. Ya. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu, misalkan ketika menyelesaikan kasus dilema etika, kemudian apakah diselesaikan langsung di tempat begitu atau dijadwalkan penyelesaiannya? Prosedur yang dilakukan selama ini bagaimana Pak? Dua-duanya itu selalu kita pakai juga sih. Kadang saya harus memutuskan sesuatu dari permasalahan itu harus secepatnya ya hari itu saat itu juga kita putuskan. Jadi sangat bergantung pada sifatnya, pada keadaannya. Nah, tapi kalau kasus ini melibatkan orang lain dan berdampak luas, nah, saya harus membuat jadwal, harus komunikasi dengan berbagai pihak, lalu kita konferensikan kasus itu, lalu kita pilih alternatif penyelesaiannya, sehingga dampaknya tidak akan meluas dan keputusan yang diambil semakin tepat. Tapi kalau untuk kasus tertentu urgent harus diputuskan saat ini juga ya harus kita lakukan. Berarti sebagai pemimpin juga harus bisa melihat ya Pak bagaimana kasus ini penanganannya seperti apa, seperti itu ya Pak ya. Betul itu yang kita kemudian dari Pak Budi sendiri untuk di manajemen di sekolah ini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terutama dalam kasus dilema etika? Saya untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kasus yang dilema etika ini, saya menguatkan teamwork. Di dalam bahasa manajemen sekolah itu partisipasi semua pihak saya libatkan. Di tim kita bentuk tim, kita buat tupoksi yang jelas, lalu kita buat aturan sehingga kasus ini, kalau kasus yang seperti ini kita komunikasi dengan siapa yang harus menyelesaikan lebih awal, itu kita bangun seperti itu. Jadi itu yang memudahkan saya, ada teamwork, terus kita juga komunikasi dengan warga sekolah juga cenderung egaliter, cenderung kita itu ya seperti saudara sehingga tidak seperti atasan dan bawahan yang kaku. Itu yang memudahkan. Dan bangunan komunikasi antar stakeholder di sekolah ini juga sudah terbangun lumayan baik lah. Orang tua kalau diajak diskusi ke sekolah itu sudah biasa, nggak justru menghindar. Ada apa kok diajak ke sekolah? Itu kan karena kita ada pertemuan rutin tiap 3 bulan itu kita sampaikan. Anak-anak sekarang ini luar biasa tantangannya. Ini harus dihadapi bareng. Orang tua sadar kalau ada masalah diundang ke sekolah dengan senang hati sudah mau. Yang memudahkan bagi kita. Sangat luar biasa ya Pak. Ini berarti komunikasinya sudah terjalin sangat harmonis di sini ya. Tidak hanya dari pihak dalam sekolah tapi juga dari luar sekolah pun sudah terbangun dengan baik.
Kemudian dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang Bapak selama ini ambil keputusan ketika terjadi di 5 etika, Pak? Saya kalau ditanya terkait dengan pelajaran ya, pembelajaran yang bisa kita petik dari sini, bahwa setiap keputusan yang kita ambil ini ya harus keputusan yang benar-benar memberikan manfaat maksimal untuk anak-anak, untuk warga sekolah. Ya. Tidak didasari emosi, ego atau kepentingan pribadi. Jadi saya lebih mengutamakan agar semua keputusan itu memberikan dampak positif kepada warga sekolah. Walaupun kadang itu bagi pribadi kita ya seperti menelan pil pahit gitu ya. Itu dengan ikhlas harus kita lakukan karena demi anak-anak, demi Bapak Ibu guru, demi warga sekolah. Ya, sangat luar biasa sekali Pak. Pembelajarannya perlu saya teladani juga tadi, terutama bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antara stakeholder sekolah juga di situ dengan pihak-pihak lain yang terkait seperti itu. Nah ini Pak, ada satu kasus sebenarnya yang ingin saya diskusikan dengan Bapak sebetulnya. Jadi saya ini di kelas saya Pak itu ada anak namanya katakanlah namanya saya samarkan ada anak. Jadi anak ini memiliki berkebutuhan khusus. Dia ini secara fisik susah untuk berbicara. Memang seharusnya anak ini kesulitan di oralnya kesulitan untuk berbicara, dan dia juga memiliki ketika tes IQ itu memang dia sangat lambat belajar sekali. Jadi dia juga memiliki kesulitan dalam menghafal Pak. Jadi menghafal huruf itu tidak bisa. Bahkan sudah kelas 6 dia pun masih belum bisa membaca. Karena memang istilahnya dia tidak sama dengan rata-rata teman-temannya seumurannya dia seperti itu. Nah, ini yang jadi dilema etika untuk saya ketika anak ini nilainya Pak. Nilainya kan pasti akan jauh di bawah teman-temannya apalagi di sekolah saya masih menggunakan kurikulum 2013 itu masih ada KKM. Jadi di satu sisi anak ini rajin sekali, di sisi lain nilainya juga sangat jauh di bawah teman-temannya. Itu yang menjadi dilema etika untuk saya, bagaimana saya menilai dengan istilahnya dengan akhirnya tidak sesuai dengan kemampuan aslinya Pak, seperti itu. Nah ketika ada kondisi seperti ini Pak, yang sebenarnya paradigma yang terjadi pada situasi ini itu seperti apa Pak? Ya, pada situasi yang jenengan hadapi itu ya memang dilematis ya. Paradigmanya bahwa yang pertama sebetulnya anak ini memang sudah seharusnya tidak tepat kalau dilayani di sekolah umum. Artinya ini harus diberikan layanan khusus. Walaupun demikian, karena ini sudah terlanjur terjadi ya Buki harus menerapkan pembelajaran yang benar-benar khas gitu ya, benar-benar khas. Jadi di kelas itu jenengan harus selain melayani yang lain, anak ini harus dilayani khusus, yang seringkali saat ini kita sebut dengan diberikan diferensiasi itu. Selain itu, yang kedepannya anak-anak ini sudah kelas 6, tentu ibu juga harus bangun komunikasi dengan orang tua. Jangan sampai kasus di sekolah jenengan ini akan berlanjut ke jenjang berikutnya. Anak ini harus tetap sekolah ke jenjang berikutnya, tapi diajak diskusi efektif intensif orang tua bahwa jangan ke sekolah umum. Kalau ke sekolah umum anak ini tidak akan terlayani dengan maksimal. Justru di sekolah khusus dia akan terlayani dengan maksimal. Sehingga orang tua tidak boleh atau jangan malu. Karena justru kalau malu dan di sekolah yang umum itu justru menjerumuskan anak ini sehingga dia tidak akan bisa mandiri. Jadi itu yang harus dikuatkan ke orang tua. Terus di internal kelas ya memahamkan anak-anak lain. Ya itu perlu. Jadi kalau Bu Uki memberikan nilai karena harus KKM misalnya, anak-anak harus paham
ya harus maklum anak-anak karena kita harus KKM, kalau nggak dibuat seperti ini nggak akan naik dan sebagainya kan gitu. Ya. Anak-anak perlu diajak ngomong sehingga mereka tidak lagi protes. Ya. Oh, nilainya kok sama dengan saya dan sebagainya. Atau mungkin juga perlu ada keputusan internal jenengan ya. Paling enggak ada selisih itulah. Ya. Ada selisih dengan yang relatif. Yang sudah relatif rata-rata di atas. Ya, Pak. Itu sih yang saya lihat. Jadi jenengan menghadapi situasi yang memang sangat dilematis ya. Iya, dilematis sekali. Karena itu harusnya tidak di kelas jenengan. Iya. Sesuai dengan tadi pengambilan keputusan yang Bapak sarankan, memakai prinsip apa Pak ketika menerapkan itu tadi dengan kasus seperti tadi Pak? Ya, apa ya, prinsip sudah tidak lagi berpikir tentang aturan kayaknya ini ya. Ya, lebih ke Prinsip, rasa peduli gitu ya Pak. Iya, kepedulian lah, kepedulian. Ya. Ya, betul itu ke situ, lebih tepat ke sana lah. Ya. Empati, nah, ya. Kalau dalam kasus ini Pak, nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus yang saya alami ini apa ya Pak ya? Ya, kalau yang bertentangannya satu sisi Buki harus mengikuti aturan secara akademis di sekolah kan. Ya. Nah, di sekolah harus ada aturan akademis, nanti memberikan nilai itu harapannya anak dilayani secara maksimal agar KKM. Ya. Per tujuan pembelajarannya itu harus KKM. Ya. Ya, di sisi lain kemampuan anak, keterbatasan anak itu tidak memungkinkan untuk itu. Iya. Ya, di Buki harus menyandingkan antara aturan dengan itu tadi, kondisi nyatanya anak disinkronkan. Ya. Buki harus berupaya gimana aturan tetap dijalankan tapi secara khusus. Ya. Ya, dan anak ini terlayani dengan maksimal. Itu di situ Ya. rumitnya. Ya. Kemudian kalau ada kasus seperti ini yang saya libatkan itu siapa ya Pak selain anak nantinya? Ya, selain anak yang pasti yang pertama orang tua. Ya. Penyadaran pada orang tua itu penting. Sering-sering orang tua diajak diskusi, bahkan kalau perlu diajak melihat dari dekat anaknya ketika di kelas. Ya. Ya, di kelas gimana dia belajar, dia membaca, karena kemungkinan di rumah sudah nggak punya kesempatan lah orang tua ngopeni atau melihat anaknya belajarnya gimana. Dari situ orang tua bisa, oh iya ya, ternyata anak saya mengalami kesulitan seperti ini. Terus yang kedua, pihak-pihak yang kompeten mungkin bisa melibatkan ya atas inisiatif atau izin kepala sekolah, sesekali itu mengundang orang-orang khusus yang memang punya latar belakang atau guru khusus lah ya. Kalau dulu mungkin ya psikolog atau apa namanya, itu yang bisa memberikan input ke kita gimana melayani anak seperti ini. Dan tentunya juga Buki kalau bisa, kalau ada kesempatan ngikutilah pelatihan-pelatihan khusus untuk inklusi juga. Iya, untuk menangani anak-anak inklusi. Dan itu ada sepertinya ya. Ya. Kemudian untuk kasus seperti ini, dilema etika yang seperti ini Pak, untuk pelanggaran peraturan atau kode etik profesi itu apakah ada ya Pak? Yang dilanggar ya? Iya, kode etik profesi yang dilanggar. Kalau disebut dilanggar tidak, tapi yang mungkin sulit jenengan lakukan itu bagaimana melayani dia sesuai kebutuhannya. Karena saya pahami mungkin Buki belum punya cukup kemampuan, cukup pengalaman untuk melayani anak ini tadi, karena harus ada pelatihan khusus. Itu bukan pelanggaran etika sih, karena keterpaksaan ibu harus menerima anak seperti ini, jadi jenengan nggak berdaya kan untuk menolak dan sebagainya. Jadi ini keterpaksaan itu hanya agar jenengan tidak tadi itu dianggap kurang maksimal dalam melayaninya, ya perkuat kompetensi, tambah wawasan terkait itu. Saya yakin itu bukan pelanggaran kode etik, bukan pelanggaran. Kan jenengan sudah melayani jangan maksimal.
ada maksimal. Kemudian berdasarkan perasaan atau intuisi Bapak, menurut Bapak apakah ada ya yang salah dalam kasus ini? Dalam keadaan ini yang salah apa ya Pak ya? Kalau boleh menyalahkan itu ya, kalau boleh menyalahkan kurangnya pemahaman orang tua, Ya, sehingga anak ini dipaksakan didaftarkan di sekolah itu di kelanjutannya. ya, Kalau orang tua sudah paham dan sadar atas kondisi anaknya, pasti akan diarahkan ke sekolah khusus atau Ya. sekolah luar biasa. Dan adanya kesalahkaprahan pemahaman masyarakat Ya. tentang sekolah inklusi. sekolah inklusif. Bahwa sekolah inklusi itu artinya sekolah yang boleh dan harus menerima anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Padahal ada klausul Ya. anak yang bisa diterima di situ, anak yang bagaimana? Ya. Tidak bisa anak yang misalnya kecerdasannya idiot, Ya. gak bisa di Nggak situ. bisa, betul. Terus anak yang seperti ini lambat belajarnya kan sudah sangat rendah, Ya. sangat kurang. Ya. Itu harusnya ya di SLB. Ya. Hanya orang tua malu, kurang paham, Ya. dan sekolah kalau tidak mau terima akan dilaporkan. juga. Dan Iya, juga betul. dilaporkan. Sekolah Batu itu kota inklusi, Iya, kota inklusi. sekolahnya inklusi ya harus mau Harus menerima. mau menerima, ya. Padahal SDM-nya belum ada yang Iya. bisa melayani dengan Ada maksimal. sekolah-sekolah tertentu. Nah, itu loh, juga pemaham. tidak banyak ya. Ya, karena itu jadi yang salah di situ. Iya. Salah kaprah pemahaman tentang sekolah inklusi. Terus orang tua yang tidak paham sehingga memaksakan diri anaknya di situ. Bahkan justru nggak berkembang optimal anak itu. Iya. Coba di SLB, pasti dia akan lebih optimal. Akan lebih optimal. Ya, Iya. betul Pak. Kemudian apabila kita setiap mengambil keputusan ya Pak, terutama untuk kasus ini, Ya. apabila sampai keluar ke media cetak atau istilahnya ke media sosial atau bahkan mungkin bisa viral, itu apakah Bapak merasa nyaman dengan keadaan yang seperti ini Pak? Saya kurang sependapat kalau hal-hal seperti ini diviralkan. Iya. Nah, kalau sependapat, justru hal ini perlu di opening, diproses Iya. di internal dengan baik. Kalaupun ingin diviralkan, ya viralkan yang baik-baik dari anak ini. Iya. Jadi prestasinya di bidang apa? Saya yakin itu yang perlu digali, Bu Ki. Iya. Jadi anak ini punya kelebihan di mana ya? Iya. Kadang nggak bisa bicara, nggak apa, tapi di sisi Dia tertentu bisa rajinnya, ya, rajinnya, sopan. itu yang perlu Tonjolkan, diungkap. ya. Iya, diungkap. Ya, dia rajin sekali, dia terampil, Iya. misalnya. Itu aja yang dikuatkan. Dikuatkan Sehingga di situ. kelemahannya itu jangan sampai terekspos, Iya. karena itu dampaknya juga sangat Sangat luar biasa. riskan, sangat berat bagi anak dan Iya. orang tua. Iya, betul. Itu saya pikir. Kemudian ini dari kasus tadi, apakah ada penyelesaian kreatif dalam masalah ini? Maksudnya ada apa? Opsi lain untuk menghadapi masalah yang seperti ini, Pak? Opsi yang di benak saya sementara ini, Iya. ya kita bangun komunikasi kerjasama dengan pihak-pihak yang punya tenaga khusus untuk melayani seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kita harus ada kerjasama dengan pihak terkait. Saya yakin dinas bisa memfasilitasi kalau memang sekolah kesulitan dari sisi anggaran dan sebagainya. Dinas bisa, orang tua yang bersangkutan bisa diajak ngomong. Kalau memang orang tua ini secara kemampuan finansial ada. Kalau nggak ada ya paguyuban diajak ngomong. Ya. Kita jangan karena biaya terus buntu inovasi. Ya. Banyak yang bisa diajak ngomong. Ya. Mungkin saya yakin sudah bisa komunikasi dengan paguyuban. Ya. Sampaikan aja bahwa kita punya PR ini, punya tugas mulia ini. Ya. Ini dianggap tugas mulia gitu. Tugas mulia, betul. Nah, jadi seperti itu, jangan ngomong. Ya. Karena kalau saya ada program kan datangkan narasumber, Ya. datangkan apa, biar melayani anak ini tidak entah 1 bulan sekali. Ya. Nah, tawarkan ke orang tua, ke paguyuban, ke sekolah. Sekolah. Ya. Bangun kerjasama MOU. Ya. Dinas dilibatkan, siapa tahu ada anggaran yang cukup. Ya. Tuh. Terus jenengan dari situ belajar bagaimana mengembangkan model-model pembelajaran khusus ke anak itu. Ya. Jadi 2 hal itu saya pikir harus ada ahlinya.
Ya. Nangani anak khusus ini harus ada ahli yang terlibat. Kalau tidak ada ahli, Bu Uki harus banyak berlatih, cari referensi, baca, ikuti pelatihan, itu wajib. Terus yang berikutnya bangun komunikasi dengan orang tua agar semuanya ikut terlibat dalam tugas uji. Ya. Itu sih sementara 3 poin. Iya. Iya Pak, memang sangat membuka pikiran saya sekali dari tadi yang kita diskusikan bersama. Ya. Kemudian ini yang terakhir Pak, kalau terjadi kondisi seperti ini sebagai pemimpin, keputusan apa yang Bapak ambil? Keputusan saya lebih berpihak pada bagaimana mengoptimalkan layanan. Saya berfokus pada layanan. Jadi aturan menjadi nomor 2. Ya. Tapi bagaimana anak yang berkebutuhan khusus ini tetap kita layani dengan maksimal, yang membutuhkan inovasi-inovasi itu yang harus saya lakukan. Harus saya lakukan agar kedepannya anak ini benar-benar mendapatkan layanan yang baik, dan anak seperti ini yang dibutuhkan kemandiriannya. Bagaimana dia ke depan bisa mandiri, bisa hidupnya itu tidak lagi bergantung pada orang lain. Kita gali potensinya di situ yang kita kuatkan, dan bangun komunikasi efektif dengan banyak pihak. Saat ini sudah tidak zamannya kita berpikir sendiri, kita inginnya hebat sendiri, tapi yang harus dilakukan adalah kolaborasi. Di luar sana banyak pihak yang siap untuk mendukung. Banyak untuk yang seperti ini organisasi-organisasi, lembaga-lembaga khusus yang menangani anak berkebutuhan khusus, banyak. Dan mereka cenderung sangat menunggu diajak kerjasama. Itu yang harus dilakukan, kreativitas itu. Itu saya pikir yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai alternatif. Dan saat ini memang banyak yang anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum itu. Itu Bu. Tidak terasa Pak, begitu banyak tadi ilmu yang sudah saya pelajari dari kepemimpinan Bapak selama ini. Dan sekali lagi terima kasih atas sharingnya. Jangan bosan-bosan nanti kalau misalkan saya juga sharing lagi. Siap. Saya juga banyak info ini dari pertanyaan jenengan ini, saya bisa menyerap ini Bu. Apa saja yang jenengan pelajari ini sudah luar biasa, dan saya sepertinya harus banyak belajar juga. Jadi memang berpihak pada murid itu memang sangat penting kita lakukan dalam untuk mewujudkan anak-anak itu tadi mandiri sesuai dengan bakat dan minatnya, seperti itu Pak. Sekali lagi terima kasih jangan lupa Pak dengan hati. Iya, dengan hati tentunya Pak. Terima kasih Pak Budi, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.